bagaimana kalau kita bisa menjaga ketahanan pangan kita kalau kita sendiri yang notabene ya bahasane lek urip ning desa, di sawah, ora dadi pejabat, ora dadi pegawai, lek gak ditakdirke apa lek arep dadi petani. Kalau kita tidak menyadari itu mulai dari sekarang yo tidak menutup kemungkinan kita akan kesulitan pangan di waktu yang akan datang. Baik, terima kasih kembali ke podcast Mata Kami. Saat ini kami kedatangan tamu spesial. Beliau adalah salah satu perangkat desa termuda di Kabupaten Tuban. Beliau adalah Bapak Irsadul Ibad. Kalau saya memanggilnya Mas Irsad atau Gus Irsad. Beliau selain perangkat desa juga menjabat sebagai Ketua Ansor Kecamatan Singgahan dan jabatannya banyak sekali. Gak hanya di Ansor saja, dia aktif di berbagai organisasi dan juga aktif di berbagai kegiatan sosial yang ada di Kabupaten Tuban. Baik, langsung saja kita sapa Mas Irsadul Ibad. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat. Ini manggilnya Mas Gus atau siapa ini? Panggil Mas saja. Ya. Mas Irsad bisa dijelaskan atau disampaikan sedikit profilnya kepada pemirsa Mata Kami agar kami juga tahu siapa ini Mas Irsad sebenarnya. Ya, asli kelahiran pemuda desa, jadi kelahiran di desa asli Mergosari, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban ya. Dulu SD di desa, SMP di kecamatan, wilayah kecamatan, SMA di Madrasah Aliyah Negeri di Bojonegoro ya. Kuliah di Tuban saja. Ya, mungkin itu. Dulu pas kuliah kan saya kenal Mas Irsad ini sudah lama karena dulu teman saya mondok di Bojonegoro. Iya. Dulu Mas Irsad saya ingat saat itu sampean kuliah, belum lulus kok sudah ikut tes perangkat desa dan lolos saat itu. Itu umur berapa, Mas? Itu pas usia saya 20 tahun. Artinya dulu kan regulasinya yang boleh mengikuti seleksi perangkat desa itu minimal berusia 20 tahun. Dan pada saat dibuka itu sebenarnya umur saya belum. Jadi saya sama bapak dulu yang berkenan ikut itu kan, yang mendorong untuk ikut kan bapak. Jadi saya ikut sama bapak itu disuruh daftar terakhir karena untuk mensiasati usia yang sebelumnya kurang 20 tahun. Waktu itu kalau tidak salah daftar itu usia 20 tahun lebih 2 hari. Seperti itu. Berarti termuda Mas ya saat itu ya? Waktu itu termuda. Mas Irsad sekarang di desa menjabat sebagai apa? Sekarang Kaur Keuangan. Kaur Keuangan jadi bendara desa hari ini. Tugasnya apa saja ini Mas? Bendara desa itu ya terkait dengan pengadministrasian dari laporan-laporan keuangan itu. Seperti itu. Masuk cuma itu tok ya? Kok enteng tenang tugasnya? Ya, pengadministrasian sekarang kan ini jadi tugas kita itu ditunjang dengan adanya aplikasi-aplikasi yang dibuat ya. Kalau di desa administrasi keuangan itu ada Siskuides namanya. Itu aplikasi untuk operator atau bendahara. Jadi hari ini pelaporan kita input di Siskuides, kita tinggal ngeprint seperti itu saja. Ya. Mas Irsad saat ini sudah menjabat, sampai saat ini ya, itu sudah menjabat sebagai perangkat desa sudah berapa tahun berarti saat ini? Dari 2012 kurang lebih ya 10 tahun. 10 tahun Ya. Selama 10 tahun itu apa Mas persoalan yang paling pelik yang terjadi di sana sampai pernah sampai hadapi? Itu kompleks Mas di desa itu karena apa ya? Karena kita memang bersinggungan langsung dengan masyarakat ya. Jadi yang kita rasa agak sulit, artinya apa? Sulit itu karena kita berhubungan dengan tetangga yang biasanya itu ada sengketa terkait batas-batas tanah, itu yang paling rawan, yang paling sulit seperti itu karena kita enggak kalau dengan warga terkait seperti itu kita berbicara regulasi itu akan mentah Bang. Jadi kita harus punya seni kalau menghadapi orang-orang seperti itu. Artinya pendekatan emosional, amreh lek basa Jawane amreh isone rukun wis ngono wae seperti apa, seperti itu. Tak lihat saya kan juga punya banyak kenalan kan di desa. Mas Irsad ini termasuk kalau saya lihat juga paling muda dan saat ini masih jomblo. Dan selama bertugas 10 tahun ini apa Mas Irsad yang
Anda banggakan atau pencapaian dan prestasi apa yang bisa sampai banggakan pada masyarakat? Ya, karena saya pemuda ya, jadi saya di masyarakat konsennya juga dengan pemuda. Artinya apa ya, kalau hari ini Bung ya, hari ini saya lebih mengajak ke pemuda itu yang mulanya merantau di kota, di pemuda yang merantau di kota. Hari ini saya ajak untuk ayolah ning desa wae. Ayo bangun desa yang di desa lek sing duwe sawah, ayo ning sawah. Ayo memang bener-bener ditata potensi desa ini sebenarnya punya potensi terkait bidang pertanian, ayo dikelola mungkin seperti itu sama teman-teman itu yang mulanya ya pemuda seperti itulah ya. Kalau di rumah nganggur ya kegiatannya cangkruk dan lain-lain, alhamdulillah hari ini pemuda-pemuda desa itu terkait dengan olahraga, ada klub voli, klub futsal seperti itu apa ya, tak pikir ada impact di situ dari teman-teman yang mulanya hanya cangkruk. Kalau sudah cangkruk kan seperti itu ya, beli itulah ya kan ya, mabuk bukan minimal hari ini. Karena saya pernah menjumpai ketika cangkruk itu ada teman yang diajak temennya, ayo golek apa bahasanya Tuban, golek toak kan, gak apa mengko apa voli golek aku mendem gak kuat voli ya, seperti itu ya. Tapi pikir membawa dampak yang positif lah olahraga itu. Asik itu ya. Kalau di desanya sampean itu pemuda-pemuda itu rata-rata kerja apa Mas Irsad? Pemuda di desa saya hampir 70% itu merantauan, artinya kuli bangunan di Surabaya, di Jakarta seperti itu. Hari ini alhamdulillah banyak pemuda yang di rumah dan hari ini sudah mulai bertani juga, bertani, beternak. Karena dulu kita pernah ngobrol terkait dengan pertanian terintegrasi. Dan itu saya angan-angan, oh ternyata masuk. Jadi ada teman-teman yang punya sawah meskipun tidak berapa, jadi harus punya gandengan. Gandengannya apa? Ternak. Hari ini banyak teman-teman yang punya kambing meskipun tidak banyak, artinya setelah pulang dari sawah itu membawa oleh-oleh untuk kambing. Itu apa bahasanya, rumput itu kan sebuah tabungan ya, jadi nabungnya rumput itu tadi, rumput ditabung, dikasih makan ternaknya, kalau ternaknya besar bisa dijual, seperti itu. Luar biasa ya Mas. Kalau saya melihat kecenderungan pemuda saat ini tuh kan bertani kan seolah menjadi momok Mas Irsad. Nah, Mas Irsad sendiri kan kalau saya lihat juga petani ulung. Kalau saya lihat di story-storynya itu kan setiap hari sering ke sawah ataupun merawat padi, juga merawat jagung dan lain sebagainya. Kalau bagaimana Mas Irsad caranya agar pemuda itu juga apa namanya mau kembali bertani, dan bertani itu gak hanya kalau anggapannya dulu itu kan bertani itu kan cenderung dengan identik dengan kemiskinan. Itu bagaimana Mas Irsad cara merubah mindset orang-orang di desa? Ya, karena kembali lagi karena saya bisa dikatakan petani muda seperti itu. Jadi saya lebih menonjolkan, artinya saya ini bertani, tapi saya juga bisa berorganisasi, misal saya bisa aktif di organisasi sosial. Saya katakanlah kalau teman-teman pemuda ngopi di kafe, saya bisa, dan saya petani. Lebih cenderung menonjolkan itu. Artinya pemuda itu jangan malu menjadi petani, karena kalau dikalkulasi sebenarnya hasil dari pertanian kalau dikelola manajemen yang bagus itu juga lumayan sebenarnya, ndak kalah sama harian yang kuli, itu ndak kalah sebenarnya Bang. Jadi seperti itu. Jadi lebih menonjolkan diri. Makanya saya sering pakai story itu bahwasanya saya ini bisa seperti ini, saya aktif, saya ini petani dan saya bisa. Kenapa teman-teman tidak bisa? Nah seperti itu. Sama ini kalau berbicara tentang petani ya seperti yang sampean katakan bahwasanya petani itu sudah identik miskin dari sebutannya. Itu yang saya paling tidak setuju. Apalagi kalau melihat fenomena karnaval petani yang jadi pemeran petani harus pakai pakaian yang compang-camping, itu saya tidak setuju. Itu sama saja framing bahwasanya petani itu miskin, jangan jadi petani. Itu saya sudah setuju. Makanya saya kalau ke sawah saya pakai story, saya pakai baju sehari-hari, saya pakai ngopi, saya pakai ke kafe, itu ya saya pakai. Seperti itu. Iya, kalau saya melihat di daerah Tuban Selatan itu potensi pertaniannya sangat besar. Bahkan teman-teman kita dulu ya yang sekolah SMA ya di Bojonegoro yang dari Tuban Selatan itu kan rata-rata orang tuanya juga bertani, tapi nyatanya mereka juga bisa
sekolah sampai ke luar kabupaten dan juga bisa melanjutkan sampai ke jenjang kuliah. Kalau di daerah Tuban Selatan, khususnya di daerah sampean itu potensi pertanian yang paling besar apa sih, Mas? Yang paling besar hari ini ya tetap itu padi sama jagung. Jadi kalau musim penghujan itu padi, nanti kalau musim kemarau kita beralih ke jagung atau kedelai. Tapi lebih banyak kan jagung seperti itu. Kalau untuk hasil sendiri, Mas, untuk hasil ya, ini buka-bukaan saja lah. Kalau bertani di daerah situ sebenarnya menghasilkan apa enggak sih? Ya sangat menghasilkan. Sangat menghasilkan. Berarti kalau setahun sekali, selama 1 tahun itu ditanami padi berapa kali, jagung berapa kali atau bagaimana? Kalau kebiasaan dari petani di desa saya itu padi 2 kali, jagung 1 kali. Artinya kering itu memang di musim itu tanah itu harus kering. Maka kalau tidak jagung ya biasanya kedelai seperti itu. Di padi, jagung atau kedelai. Dan itu hasilnya juga bagus sebenarnya. Kalau kita memang benar-benar niat serius bertani ya, artinya bertani itu kan juga butuh keseriusan. Jadi tidak hanya syukur maricir ditinggalkan, tidak, kan butuh perawatan. Kalau dikelola dengan baik, dirawat dengan baik, hasilnya juga maksimal kok. Seperti itu. Terus kembali ke terkait jabatannya sampean sebagai perangkat desa tadi. Selama ini kan masyarakat secara umum kan memandang persoalan-persoalan khususnya ya mohon maaf ya pembuatan KTP terus KK dan lain sebagainya itu kan masyarakat memandangnya terlalu rumit, bahkan sampai mereka menitipkan jasa untuk membuat KTP ataupun membuat KK itu kepada perangkat desa. Itu bagaimana, Mas? Ya, kalau itu kita pelan-pelan sudah mulai mengedukasi. Artinya bahwasanya kalau kita jelaskan lah ketika ada dulu, Mas ya, ketika saya awal perangkat 2012 itu masih banyak warga desa yang mau buat apa, mau minta surat apa itu ke rumah, bukan ke kantor. Jadi semisal saya pulang ngopi jam 10 jam 11 itu ditunggu di rumah. Pak, jaluk surat iki seperti itu. Jadi dulu memang pelayanan kalau orang-orang dulu bilang pelayanan 24 jam. Ini memang betul. Jadi seperti itu. Jadi dulu itu orang minta surat itu bukan ke kantor tapi ke rumah. Tapi ya kita harus maklumi juga karena kebanyakan dari warga desa juga petani, sebagian besar buruh tani, karena kalau siang kan kerja mereka. Jadi kalau mau sore malah enggak apa-apa, tetap kita layani. Tapi selain itu juga kita arahkan untuk langkong saene ke Balai Desa mawon, kan seperti itu. Sebenarnya hari ini juga terkait kepengurusan adminduk itu sudah tidak sulit lagi sebenarnya. Hari ini sudah mulai ya terkait dengan tanda tangan elektronik. Ya, itu kan sudah berlaku hari ini. Jadi hari ini ketika orang mau buat adminduk ya bisa langsung ke kecamatan, nanti kecamatan diproses dibuatkan, nanti kecamatan ngirimkan ke Dukcapil di ACC atau di OK dari kepala Dukcapil dapat tanda tangan, sudah selesai hari ini seperti itu. Sudah mulai seperti itu. Sudah ada ya embel-embel administrasinya? Tidak ada. Jadi kalaupun titip dulu kan ada yang seperti ini, wis aku mau ribet Pak, aku tak pasrah sampean wae. Itu selalu kita tekankan ke teman-teman bahwasanya kita harus menjelaskan bahwasanya di Tuban itu gratis seperti itu. Artinya tidak ada biaya sama sekali. Di Tuban itu ngurus KK, KTP itu semua gratis, tidak ada biaya. Cuma yang namanya titip kita kan butuh bensin dulu seperti itu. Artinya ya inilah kalaupun mau memberi sebatas uang bensin ya apa-apa, enggak juga enggak apa-apa karena itu memang tugas kita seperti itu. Selama Anda menjabat sebagai perangkat desa ini sebenarnya apa sih yang perlu diperbaiki dengan mungkin regulasi atau tata kelola, mungkin kebijakan-kebijakan yang berpihak ke desa? Mungkin Anda punya kritik dan saran selama Anda menjabat sebagai perangkat desa untuk pemerintah yang di atasnya, Pemkab maupun ke pemerintah pusat. Iya, terima kasih. Artinya hari ini terkait dengan kesejahteraan perangkat. Karena apa? Perangkat itu sepertinya sepele, tapi sebenarnya berat juga sebenarnya. Beratnya apa? Karena kita bersinggungan langsung dengan masyarakat. Seperti kemarin ada bantuan-bantuan, ada BPUM, ada dan lain-lain. Itu yang sering jadi sasaran amukan warga itu perangkat desa.
Yang pertama, ngapunten bahasanya dipisoi pertama itu perangkat desa. Kakek aneh aku kok gak oleh bantuan ini, bawain obat-obatan, sebenarnya enggak. Terkait dengan apa ya, dulu ketika terkait dengan bantuan itu kita dapat data, terus kita sudah verbal di lapangan, tapi nyatanya yang turun itu lagi. Artinya terkait pengelolaan data di kabupaten, entah itu di Dinsos atau di mana itu, ya diperhatikan lah. Artinya kalaupun memberikan data itu jangan yang mepet hari ini dikirim, besok harus sudah store, jangan seperti itulah. Ya, dikasih jeda berapa hari, kita bisa verbal, kita bisa musyawarah. Artinya terkait data itu kan repot, Pak. Jadi kita mau menghapus nama itu kan sebenarnya perlu musyawarah dulu. Musyawarah desa seperti itu dulu, kesepakatan bersama bahwasanya ini sudah tidak layak. Kenapa? Karena kaya atau meninggal dan lain-lain. Itu kan butuh waktu gitu loh. Nggak harus pagi kirim, siang kirim, besoknya sudah harus diminta lagi seperti itu. Iya, memang selama ini saya juga sering nemui ya beberapa pemberitaan di media massa itu orang kaya tapi masih menerima bantuan dari pemerintah. Bahkan ada perangkat yang dulu memang mungkin datanya saat itu belum menjabat. Nah, saat ini itu menerima bantuan, itu menjadi polemik. Mungkin itu ya catatan yang untuk pemerintah pusat ya. Kayak itu. Kembali lagi ke perangkat desa termuda. Saat Anda awal menjabat sebagai perangkat desa, itu kan masih muda usianya, masih 20 tahun. Sedangkan mungkin di desanya sampean perangkat desa lain itu umurnya juga sudah jauh di atas sampean. Betul. Kesulitan Mas adaptasi saat itu. Wah, waktu itu ya sangat sulit, Mas. Dari kita yang dulunya acuh terhadap regulasi, terhadap pemerintah desa, pada saat itu ya bener-bener apa bahasane lolak-lolok, kelengang-kelengo seperti itu. Apalagi dengan egonya orang-orang yang sudah berada di situ, yang paling merasa tua seperti itu. Jadi terkait apa itu kita sulit sebenarnya. Kalau sebenarnya kita sulit, tapi kembali lagi ke kemauan kita sebenarnya. Jadi pada saat itu karena untuk informasi sama perangkat-perangkat yang lebih tua agak sulit, akhirnya kita yang inisiatif mencari sendiri, cari informasi di Google, cari sama teman-teman, piye desa ibu piye, sangat sulit dulu. Memang benar. Terus saya juga melihat di desa itu kan banyak juga perangkat-perangkat yang umurnya sudah tua, ada gaptek. Iya, betul. Itu kerjanya terus gimana itu? Padahal saat ini kan eranya daerah teknologi. Era digital, ya betul. Itu kayak piye Mas gimana? Iya, kalau berhadapan dengan seperti itu dipaksa nggak bisa, Pak. Jadi teman-teman di desa ada yang memang yang lebih dulu dari kita itu kan kebanyakan kan ijazah cuma SMP. Sedangkan orang-orang tua dulu ya seperti itulah. Jadi hari ini kita juga harus bahasane isok negoro lah, artinya terkait dengan yang harusnya menjadi tupoksinya beliau-beliau, ya kita harus sebagai teman ya, ya juga harus bisa cover pekerjaannya, ya dibantu terkait digital, apalagi kalau dia butuh apa-apa ngeprint atau membuatkan apa ya kita bantu untuk membuatkan, karena dipaksa juga sudah sulit Mas, dipaksa sulit. Jadi dulu memang ketika awal saya masuk itu malah kan karena saya awal itu masih banyak teman-teman yang produk perangkat lama itu ya seperti itu. Jadi sulit memang untuk dipaksa untuk mengikuti arus digitalisasi hari ini, ya memang sulit. Kembali lagi ke SDM itu tadi. Berarti kerjanya sing nom-nom ya double berarti Mas. Ya, kalau di desa masih ada yang perangkat yang sepuh gitu ya, ya double lah. Bisa dikatakan double. Double tapi bayarannya pancet. Tapi biasanya teman-teman ini, jadi bahasane lek wis suwun yo mbok garapke dikei rokok, dicepaki ubur ampe niatnya ketika nggarap iki yo moro-moro lho ono kopi, ono gorengan, ono rokok, itu kan sudah apa ya, bagus lah, merasa tidak bisa minta tolong, ada itu ya alhamdulillah bagus seperti itu. Jadi kita membantu itu nggak merasa jangkrik di Pulau Soro ini, nggak, kita memang kita anggap keluarga lah, karena kita lama satu atap, jadi sudah seperti keluarga. Ya apa sing keluane ya bisa saling menutupi, ya seperti itu. Perangkat desa itu kan kalau saya melihat gajinya itu kan nggak seberapa ya, cuma kan dapat bengkok Mas ya.
Ya kalau sebenarnya bahasa dapat bengkok itu enggak. Ya. Cuma dapat tunjangan tambahan Tunjangan yang bersumber tambahan. dari PAD. Ya, jadi ada beberapa desa yang punya X tanah bengkok, hari ini menjadi TKD tanah kas desa. Itu alurnya itu dilelang, setelah itu menjadi PAD kan, pendapatan asli desa, dan itu hasil dari itu boleh sebagian atau berapa boleh diberikan untuk tunjangan tambahan bagi perangkat desa. Dulu Mas, waktu saya menjabat dulu itu, setelah saya kerja di Tuban sama jenengan dulu, pulang itu kerja di desa itu siltap yang saya terima itu 700.000. Masuk ya cukup itu nggak tuh hari ini. Makanya dulu saya sempat ini ya, ini jujur ya. Dulu beberapa tahun itu saya memang bener-bener tidak fokus ke desa karena dari segi salary juga sangat kecil. Apalagi kita yang notabene mobilitas kita tinggi, kita sering riwa-riwi, sering kegiatan sosial. Jadi waktu itu saya sempat menjadi dulu debt collector itu tadi. Ya karena nyambi itu, karena memang posisi kalau kita mengandalkan hanya pendapatan dari penghasilan tetap perangkat desa ya tidak cukup, memang benar-benar cukup 700. Iya, dulu kamu pernah jadi ACDC ya? Bahasa kita kan dulu ACDC. ACDC ya. Asisten debt collector dan debt collector. Iya. Terus idealnya perangkat desa itu gajinya berapa Mas Irsad? Menurut sampean idealnya? Ya, dulu ada kebijakan presiden ketika kita memang meminta dengan cara demo di Jakarta dulu itu, tahun berapa saya agak lupa. Itu presiden itu memberikan instruksi bahwasanya gaji perangkat desa disetarakan dengan PNS golongan 2A. Jadi tuntutan kita memang yang pertama dulu itu perangkat desa diangkat menjadi PNS karena regulasi dan lain-lain itu mungkin sulit. Jadi kita minta kesejahteraan yang dinaikkan. Jadi melalui gaji kita minimal disetarakan PNS golongan 2A karena banyak teman-teman perangkat yang memang ijazahnya itu hanya SMA, jadi ya layak lah kalau mendapatkan gaji setara 2A itu. 2A itu berarti berapa juta ya? Kurang lebih mungkin hari ini berapa ya, sekitar 2,5 atau 2,7 gitu. Lumayan lah. Ya Bisa cukup itu lah. Cukup. Ya. Sudah cukup. Ya. Lebih dari cukup kalau bisa. Apalagi perangkat itu pasti juga punya, di rumah kan juga punya sawah. Iya. Jadi sambilan. Ya. Ya pandai-pandainya kita bersyukur lah seperti itu. Kalau kita tidak bersyukur ya berapapun akan terasa kurang. Seperti itu. Dana desa itu ada mulai tahun berapa Mas ya? Terus kemudian dampak positif dan dampak negatifnya apa menurut sampean? Adanya dana desa. Dana desa itu ada mulai dari tahun 2015. Ya, dampak positifnya ya kita bisa membangun sesuai dengan kebutuhan yang ada. Artinya kalaupun ada di masyarakat ada karena sampai hari ini memang banyak desa yang fokusnya itu di infrastruktur. Kalau menurut saya harusnya hari ini kita sudah bergeser, sudah mulai pembenahan terkait pemberdayaan, sudah bukan infrastruktur lagi, tapi lebih ke pemberdayaan. Tapi kenyataannya di desa masih banyak desa-desa yang lebih besar mengalokasikan dana desa untuk infrastruktur seperti itu. Itu positifnya dari dana desa ya. Negatifnya jadi pemuda khususnya ya pemuda atau masyarakat itu berasa dimanja. Artinya apa? Titik-titik dulu Mas ya, dulu ketika saya di teman-teman sama teman-teman muda yang saya tadi katakan volley tadi, dulu itu kita bagus, gotong royongnya masih bagus. Artinya lapangan itu kalau hujan kok jemek, ya kita ambil pasir kita gotong royong ambil pasir, kita huruk, bola itu kok sudah jelek, ya kita urunan, memang benar-benar gotong royong itu masih sangat tinggi. Hari ini sudah enggak. Titik-titik, wah desa duit akeh, titik desa duit akeh, seperti itu. Jadi berasa nilai gotong royong di desa itu hari ini sudah mulai berkurang. Dulu ajak orang-orang itu bahasanya babat atau gotong royong bersih-bersih desa itu masih muda sebelum dana desa. Tapi hari ini setelah dana desa, karena mikirnya yang masyarakat tahu itu desa itu duitnya akeh, desa itu duitnya miliatan. Akhirnya dia tidak mau diajak gotong royong. Yo ben kono bayari wong seperti itu. Itu sisi negatifnya mungkin seperti itu. Terus Mas Irsad punya impian apa atau mungkin punya pandangan ke depan seperti apa terkait pengelolaan desa khususnya di tempatnya sampean? Harapan saya ya
karena tidak mungkin lah dana desa ini akan abadi sampai nanti, tidak mungkin lah. Saya berkeyakinan bahwanya dana desa ini pasti akan hilang. Maka dari itu hari ini sudah saatnya kita berbenah atau kita fokus ke pemberdayaan. Jadi seperti itu. Makanya pemerintah itu buat BUMDes itu salah satunya juga itu, agar desa punya usaha sendiri, desa bisa mandiri, dan desa punya sumber PAD-nya sendiri. Jadi harapan saya ya dana desa itu memang benar-benar ini fokus ke pemberdayaan seperti itu. Terus Mas Irsad kuliahnya kok mengambil kuliah hukum itu ceritanya gimana dulu? Padahal kan harusnya perangkat desa juga spiro dibutuhkan sih. Cuma kan juga itu nggak gak met lah sama pekerjaan. Karena memang dulu kan jenengan tahu bahwanya saya kuliah di Tuban dulu, baru ikut seleksi perangkat desa. Iya, jadi saya dulu kenapa kok ngambil hukum ya karena memang di desa itu bisa dikatakan gagap hukum lah, atau teman-teman di desa itu terkait dengan hukum itu nganggapnya hukum itu menakutkan. Hukum itu wah ini dan banyak lah. Maka dari itu saya belajar hukum ya minimal agar tahu hukum itu seperti apa. Nanti kita selesai kita pulang sama teman-teman yang dilalah kok kurang beruntung belum bisa sampai di bangku kuliah ya. Rata-rata di desa itu rata-rata kan hanya lulusan MTS, MA seperti itu. Jadi kita bisa sharing dengan teman-teman terkait hukum itu seperti ini, seperti itu kan. Gitu harapan saya dulu. Di sana sampai nggak pernah ada gesekan-gesekan gitu antar kelompok mungkin yang ada di desa, terus kemudian sampai kalau di Tuban Selatan itu kan sering ya terjadi gesekan-gesekan seperti itu. Alhamdulillah di desa saya itu sudah tidak ada. Dulu ketika saya awal-awal jadi perangkat itu sering. Jadi hanya kita nongkrong di warung hanya karena playeran itu motor dong playeran itu sudah berantem. Jadi teman-teman hari ini karena memang diedukasi, dikasih tahu bukan seperti itu cara penyelesaiannya. Tidak semua hal bisa diselesaikan dengan cara berkelahi dan lain-lain. Dan kita sedikit karena kita agak mengerti hukum ya sedikit menyampaikan terkait dengan konsekuensi logis. Ketika sampean mukul itu bisa kena pasal ini dan sampean bisa kena denda, bisa kena hukuman dan lain-lain. Itu akhirnya teman-teman pemuda itu mengerti dan hari ini alhamdulillah sudah mulai tahu bahwasanya tidak semua hal itu harus diselesaikan dengan perkelahian. Ya luweh apik ngalah lah seperti itu. Lewes ngalah jadi digarai wae ya piye maneh. Ini kan sisi mudanya juga muncul radang gitu. Lewes digarai terus, wis ngalah terus, kok isih dirusuh ya wis piye maneh kan seperti itu. Cuma yo penyelesaiannya tetap yo sebisa mungkin kita harus terbebas dari jeratan hukum seperti itu. Kalau potensi desa di desane sampean atau mungkin lebih luas lagi ya di Tuban Selatan itu potensi apa yang perlu dikembangkan agar juga bisa menopang perekonomian masyarakat di sana? Ya, menurut saya karena memang wilayah kita itu yang paling besar adalah wilayah pertanian. Jadi dari sisi pertanian itu yang memang harus diunggulkan, harus ada produk sendiri yang memang murni itu sumber bahan bakunya memang dari petani kita sendiri. Artinya barang itu sebisa mungkin harusnya ya kita olah menjadi sebuah produk, jangan hanya kita jual seperti ini. Petani memang hari ini permasalahannya kompleks Bung ya. Artinya apa? Ketika kita mulai tanam, terkadang kita merasa kesulitan dengan pupuk dan lain-lain. Setelah kita panen dan hasilnya itu melimpah, tapi harganya yang anjlok. Jadi seperti itu, ya itu yang harus hari ini menjadi PR sebenarnya bagi para pemangku kebijakan terkait dengan petani. Jadi seperti itu. Pupuk kenapa kok ketika musim tanam itu pupuk kenapa kok mesti langka dan lain-lain itu kan kalau kita kebanyakan kemarin ya yang banyak dikeluhkan masyarakat itu kan kalau di desa saya itu perairannya itu dari sungai. Jadi kita menggunakan diesel, kita nyedot air dari sungai, kita naikkan untuk pengairan sawah. Dan pada saat musim menjelang tanam itu, delalah solar itu sulit. Dan seperti itu. Jadi kemarin banyak yang memang warga yang mengeluhkan terkait itu. Maka dari itu kan juga harus diperhatikan.
Artinya memang lebih ke ini. Jadi ini setengah saking curhat ini, Bung. Jadi terkait dengan peran PPL, kan di setiap kecamatan ada PPL dari dinas pertanian gitu loh. Jadi petugas lapangan yang dari dinas pertanian. Itu gimana ya? Saya bicaranya kok agak frontal ini. Jadi nggak apa-apa, memang persoalan seperti itu. Iya, jadi tugas PPL itu saya rasa kok kurang maksimal. Artinya kita ini petani yang notabene kita kalau berbicara tentang pertanian di desa, itu banyak petani yang bertani dengan cara otodidak. Artinya tidak begitu dengan paham terkait dengan teori pertanian. Dan kita ya belajarnya turun temurun. Saya belajar petani dari bapak saya. Bapak saya belajar petani dari mana? Dari mbah saya. Begitu juga seterusnya. Jadi memang ilmu terkait pertanian itu petani hari ini memang agak kurang karena belajarnya otodidak seperti itu. Dan hari ini saya rasa peran PPL sebagai petugas lapangan harusnya kan mendampingi kita. Ya minimal kita diberitahu lah, minimal petani itu sesekali turun ke lapangan, bawa alat ukur pH tanah itu minimal turun ke lapangan ketika mau musim tanam, ada berapa sampling lokasi sawah yang dilihat pH-nya berapa, tingkat keasamannya berapa, itu bisa diedukasikan ke petani. Akhirnya seperti itu. Tapi hari ini saya merasa kok kurang. Jadi pendampingan dari PPL yang ada itu kok kurang. Apa mungkin karena memang kekurangan tenaga atau apa ya? Tapi memang hari ini kurang. Seperti itu. Hari ini memang di desa saya ada ini sekolah lapang itu. Tapi cuma memang tidak bisa dipastikan karena memang itu musiman ya. Belum tentu ada setahun sekali itu ada. Saya rasa seperti itu. Apa itu sekolah lapang? Sekolah lapang itu memang yang diadakan oleh Dinas Pertanian. Itu ya sedikit mengedukasi terkait dengan pertanian itu seperti apa dan lain-lain seperti itu. Cara penanganan hama itu seperti apa dan lain-lain. Kalau saya melihat persoalan pertanian itu kan banyak sekali. Iya. Selain kesulitan mendapatkan pupuk, harga jual saat panen murah, terus kemudian juga hama baru itu saya melihat persoalan di tingkatan petani itu juga banyak. Itu juga salah satu kendala juga ya? Iya, kalau hari ini tikus mas sebenarnya. Tikus itu, waduh, bener-bener hari ini yang hama yang sulit ditanggulangi itu tikus. Kalau mungkin hama lain, wereng dan sundep itu kan bisa ditanggulangi dengan melakukan penyemprotan berkala. Kita rutin nyemprot, itu kan bisa diantisipasi lah. Kalau tikus itu memang bener-bener sulit hari ini. Apa mungkin dulu ketika saya masih kecil, ini agak sedikit cerita. Ketika saya masih kecil itu kalau ada tikus itu bener-bener warga atau petani itu memang seperti sudah janjian. Jadi hari apa gitu bahasanya dulu ya, Gropyok itu ngompos, tapi bareng-bareng semua di wilayah itu semua melakukan kompos. Jadi seperti itu. Jadi tikus enggak dari sini lari ke sana enggak. Karena memang bareng ya, orang banyak ya. Jadi tikus ketika dikompos keluar langsung dikejar bareng-bareng di situ. Jadi hama tikus itu bisa terkendali. Dan juga mungkin kalau dulu karena memang teman-teman itu dulu masih jarang ada senapan angin itu. Hari ini kan marak itu. Jadi seperti hewan-hewan lain yang harusnya memburu tikus itu hari ini sudah tidak seimbang. Maka tikus itu berkembang biak semakin tidak terkendali. Dulu kan banyak burung hantu itu kan masih banyak bang. Dulu, hari ini kan sudah tidak ada. Ular hari ini semua ditangkapi, tidak ada di sawah, tidak ada ular. Itu maka rantai makanan itu terputus. Maka dari itu memang benar-benar tikus itu hari ini menjadi momok bagi petani. Seperti itu. Selain tikus itu kan saya juga melihat ada banyak sekali itu ya, hama lain. Kalau tanaman padi ada potong leher. Terus kemudian kalau jagung itu ada ular jagung. Ya, ular gaya itu. Ya, betul. Sama juga di desa sama. Cuma kalau itu kan lebih ke memang itu masalah tapi bisa ditanggulangi. Jadi petani hari ini kan sudah agak lumayan ya, artinya seperti potong leher itu kan bisa diantisipasi atau bisa dilihat gejalanya. Jadi gejala mungkin dari bercak yang ada di daun itu kan bibit-bibit atau indikator bahwasanya kalau ini dibiarkan ketika padi itu keluar itu maka itu akan terserang penyakit namanya potong leher itu tadi. Seperti itu.
persoalan pertanian itu kompleks sekali. Makanya Iya. arek nom-nom iku rada males dan megah ketok nah ndelok. Ogah cocok tanam. Ya benar. Jadi memang melihat permasalahan petani yang sangat kompleks itu memang agak membuat para pemuda itu enggan bertani. Nah dari itu saya yang memang hari ini petani ya, saya tidak segan atau apa ya, lek memang arepe nyombongke ya enggak. Saya sering nyampaikan ke teman-teman ketika ngopi itu, loh bro, aku panen ini oleh semini. Saya enggak. Mungkin kalau yang tidak suka mungkin, bocah pamer dan lain-lain. Enggak, tujuan saya untuk memotivasi sebenarnya. Bahwasanya petani lek memang ditoto tenan, lek hasil, itu ya hasilnya lumayan, Mbak. Hasilnya luwung gitu loh. Depan selatan itu kan orang kaya-kaya itu kan rata-rata juga Petani. sebagian besar petani. Iya, betul. Wah, kayak persoalan petani. Kompleks, Pak. Cuma ya memang karena gigihnya para petani, jadi tidak dirasakan, ya tetap aja menanam. Jadi saya punya prinsip, ya tugas saya menanam, merawat terkait dengan hasil ya saya pasrah saja sama Tuhan Yang Maha Esa mau dibuat seperti apa. Rezeki kan enggak bisa dikejar lalu akan dapat banyak, itu kan enggak. Tergantung kembali lagi ke rezeki kita. Kalau memang kita dikasih rezeki lebih ya bertani itu bener-bener enak. Ada tangga sawah itu yang terkena penyakit loh. Delalah kadang yang punyanya kita itu enggak. Itu sering terjadi. Maka selain dari sisi apa ya, kalau bahasa kita dulu di pesantren ada usaha zahir, itu juga harus ada diimbangi dengan usaha batin. Iya, seperti itu. Saat ini Indonesia itu kan bonus demografi ya, usia muda itu banyak sekali. Kalau saya opini saya pribadi, kalau anak-anak muda itu enggan bertani, itu ketahanan pangan nasional juga terancam. Iya. Bukan begitu ya? Iya, sangat betul sekali. Artinya kalau kita sebagai generasi penerus enggan bertani, tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan impor bahan makanan dari luar terus. Bagaimana kalau kita bisa menjaga ketahanan pangan kita kalau kita sendiri yang notabene ya bahasane lek urip ning desa, di sawah, ora dadi pejabat, ora dadi pegawai, lek gak ditakdirke apa lek arep dadi petani. Kan seperti itu. Kalau kita tidak menyadari itu mulai dari sekarang, tidak menutup kemungkinan kita akan kesulitan pangan di waktu yang akan datang. Dulu waktu masih di pesantren juga saat kuliah itu tak lihat sampean kan nggak punya cita-cita untuk menjadi perangkat desa juga. Saya lihat juga enggan lah menjadi petani. Itu apa yang memotivasi sampean menjadi perangkat terus kemudian juga menjadi petani? Ya. Di usia yang sangat muda. Iya, memang betul. Jadi dulu awal mula cerita saya kok jadi perangkat desa itu memang karena keinginan orang tua sebenarnya. Melihat ya, jenengan tahu dulu saya pernah kerja di leasing ketika di Tuban ya. Kuliah sambil kerja di leasing itu mungkin orang tua prihatin kok bahasane mereka, beliaunya bahasane mergawe kok ning dalan. Seperti itu. Jadi ketika ada lowongan itu saya disuruh mendaftar itu sama bapak. Dan memang karena saya tidak ada niat ya, sampai ngurus-ngurus berkas itu bapak yang ngurus. Jadi saya dalam hati saya mau bismillah lah niate birrul walidain nyenengke wong tua apa salahe. Jadi saya memang benar-benar tidak ada persiapan. Yang lain banyak teman-teman yang ikut daftar itu ada yang sampai les, ada yang memang benar-benar serius belajar. Saya ndelalai yo ndak sama sekali karena saya tidak ada minat di situ. Jadi ya ndelalah karena memang takdir mungkin kersane pangeran, ndelalai kok tanpa belajar tanpa apa kok ndelalai saya kok lulus. Karena memang pada saat itu ya mungkin bisa dikatakan fresh graduate ya. Jadi karena memang masih kuliah, baru lulus SMA, jadi ya mungkin agak masih ada yang tertinggal di otak mungkin seperti itu. Yang daftar berapa Mas dulu Mas? Dulu itu yang satu jurusan dengan saya itu ada 9. Dulu kan yang lowongan itu ada 8 kalau tidak salah. 8 atau berapa itu saya lupa.
Itu satu desanya saja. Iya, satu desa itu kan ada beberapa memang posisi yang kosong. Dulu ada kaur keuangan, ada kasih terantip dan lain-lain itu kan daftarnya harus sesuai dengan lowongan yang dituju. Jadi kalau yang menjadi saingan saya itu yang daftar itu 13 kalau tidak salah. 13 dan yo ndelalah kok yo memang saya yang dipilih, ndelalah kok yo lolos. Setelah itu beberapa tahun saya masih belum bisa menerima bahwa saya ini kok jadi istilahnya kalau di desa jadi pamong iki pergayaan opo. Saya dulu seperti itu. Masih belum bisa menerima. Maka dari itu dulu nyambi-nyambi di luar, malah sering dituban dulu kan. Dulu seperti itu. Ya, karena memang dari hati sendiri belum bisa menerima. Setelah itu seiring berjalannya waktu ndelalah kok kersane pangeran bapak kok kapundhut, bapak meninggal. Akhirnya mau ndak mau saya memang harus benar-benar fokus. Ya harus karena memang ini ya saya fokus kerja di situ. Akhirnya mulai all out di desa. Karena di desa ada boleh bahasa tinggalan sawah. Ya mau ndak mau saya harus mengurus itu. Berawal dari keadaan, jadi kalau bahasa nih bocah-bocah nomor ini the power of kepepet. Jadi awalnya kepepet bang. Jadi dari kepepet itu akhirnya ya wes lah. Orang memang mungkin saya takdirkan di sini. Ya saya memang benar-benar fokus betul. Fokus, sudah mulai menerima keadaan lah. Bahwasanya saya di sini, ya saya harus benar-benar serius merawat ini. Jadi seperti itu. Ini sedikit melenceng Mas, ini terkait privasi sampean ya. Iya. Kan masih jomblo. Masa sekarang umur kayak 29 ya? Iya, betul. 29. Gak punya keinginan menikah Mas? Ya. Atau belum punya keinginan menikah? Kalau keinginan menikah itu ada lah, saya normal juga. Ayo melihat cewek gadis cantik itu ya masih ada keinginan, wah yurek ya, seperti itu yuk masih lah seperti itu. Ya pasti kan keinginan ada. Jalan sama cewek masa kok Ya. Jadi perangkat desa petani muda sukses kok belum menikah. Ya karena memang bagi saya pernikahan itu suatu yang sakral ya, artinya bukan suatu hal yang patut untuk dilombakan. Waduh konco gue nikah rek aku tunggal nikah, tidak seperti itu. Jadi kita harus bener-bener persiapan betul. Persiapan itu memang harus dipersiapkan betul. Menurut saya pribadi ini bang ya. Jadi sebelum menikah itu memang harus ada kesiapan. Artinya kesiapan dari segi mental dan segi sisi lain lah. Jadi lek bahasane wong tua dulu, kalau wong lek wis omah itu kudu iso apa bahasane ono empan, papan, ya kan? Dan lain-lain itulah saya agak kurang ini. Jadi persiapan itu. Sama yang paling belum selesai hari ini yang saya proses belajar itu komitmen. Ya, saya belajar komitmen dulu. Kakean giringan ya. Betul. Jadi belajar komitmen dulu. Banyak. Kalau pilih-pilih mungkin. Oh enggak lah. Kalau terlalu pilih-pilih enggak lah. Jadi wajar lah kalau kita punya kriteria wajar. Tapi sebetulnya bukan itu sih, lebih ke mencari yang yang klik dulu lah. Kalau sudah klik, ya wes budal. Sambil kita belajar komitmen tadi. Komitmen itu berat, Pak. Banyak kan teman-teman yang nikah muda tapi enggak sampai jadi bahasane pasang terope bongkar, nikahnya buyar. Itu banyak hari ini. Maka untuk mengantisipasi itu ya kita belajar dulu. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kurangnya komitmen. Jadi nikah itu kan perjanjian. Misalkan gitu atau apa itu dari bahasane kan. Itu perjanjian agung. So, kalau udah terkait dengan kata janji itu kan harus ada komitmen yang dipegang. Kalau mereka tidak bisa komitmen ya wes akan mudah untuk goyah. Bahkan ada yang mudah tergoda oleh wanita atau laki-laki lain seperti itu. Sampean kan ketua Ansor Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban ya saat ini. Iya. Dengan statusnya sampean jomblo ini pasti juga banyak mungkin kiai-kiai yang menawari, ayo jadi mantuku Gus. Ada tawaran-tawaran? Ya ada. Jadi sempat kemarin waktu hari raya itu sowan-sowan ke kiai-kiai. Ya jadi kalau sowan ke kiai dan saya itu pasti pembahasan yang pertama adalah gojlok terkait apa ya, terkait dengan pernikahan ini tadi. Jadi beliau-beliaunya sampai gini, wes ndang diwasi sing pilih seperti itu. Morone pondok sing pilih seperti itu. Jadi kembali lagi memang ya karena butuh persiapan dan lain-lain, tidak semudah itu.
harus klik dulu lah. Saya enggak harus milih ini itu, enggak lah. Ya memang cari yang klik itu aja. Tidak peduli latar belakang apa atau harus nyari santai dan itu enggak lah. Ya memang yang klik saja seperti itu. Enggak takut itu ya, menikah tua. Kalau saya kan menikah muda. Iya. Saya di usia 24. Ya. 23, 24. Tuh dulu proses ngejar mati-matian ya. Sampai setiap hari dibela-belain Tuban Bangilan ya. Malah nostalgia. Kalau takut enggak ya, artinya jodoh itu kan takdir. Jadi memang ada beberapa hal yang memang takdir yang tidak bisa dirubah, salah satunya jodoh itu tadi. Kalau Tuhan sudah menakdirkan saya bertemu dengan jodoh saya, ya akan ketemu. Dan saya hari ini meyakini bahwasanya apa yang terjadi hari ini ya ini yang terbaik dari Tuhan untuk saya. Ya seperti itu. Jodoh, takdir dan mati itu, jodoh, mati dan apa? Jodoh, rezeki, Dan mati. nasib kita lobo atau seneng dan susahnya itu juga sudah ditakdir sebenarnya. Ketika kita berusia berapa, janin itu berusia kurang lebih kalau tidak salah 4 bulan, ketika malaikat meniupkan ruh pada janin itu ya, disertakan juga itu beberapa hal itu tadi. Yang jodohnya sampean ya wis mati. Enggak lah, kita harus kusnudon lah bahwasanya ya masih ada. Mungkin hari ini masih dirawat oleh pemuda lain mungkin. Semoga bisa dirawat ya kan. Enggak dijajah. Ya mungkin cita-citanya sampean menjadi perangkat desa dan juga petani, mungkin sampean kan menjadi perangkat desa kan juga berarti sudah menghabiskan diri untuk hidup di desa. Di desa, iya betul. Cita-citanya sampean apa masa tuanya sampean besok? Ya kalau cita-cita masa tua ya apa ya, kalau cita-cita ya iskariman aumut sahidan, jadi hidup mulia atau mati syahid. Kalau cita-cita ya seperti itu Bang. Cita-cita, tapi karena saya di desa ya saya berharap warga yang khususnya hidup di desa itu bisa sejahtera lah. Artinya tidak muluk-muluk harus ada pabrik atau apa, enggak, ya sejahtera dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa seperti Ya, itu. secara personal sampean sendiri, maksudnya kan saat ini menjadi perangkat desa dan kemungkinan besar juga sampai tua kan juga Di menjadi desa. perangkat desa dan Iya. hidup di desa. Iya. Maksudnya cita-citanya sampean selama menjabat perangkat desa itu sampai tua itu angan-angannya sampean seperti apa, dan juga itu kan juga mempengaruhi kehidupan sampean. Iya betul. Ya angan-angan saya ya hidup bahagia di masa tua di desa. Artinya tidak lepas dari bertani lah. Saya tetap bercita-cita sampai nanti saya akan bertani. Jadi menghabiskan masa tua saya dengan bertani, yang notabene tani tapi tani yang lebih santai itu. Berkebun seperti itulah, bukan kok tani yang hari ini terus kita fokus di Padinda. Saya pengen berkebun, ya mungkin punya lahan yang ditanami tanaman buah dan seperti itu kan menarik. Menurut saya menarik itu. Ya, ini terakhir pesan-pesannya sampean untuk para pemuda agar mereka gak malu bertani seperti sampean, apa pesan-pesannya? Ya, pesannya petani itu bukan sebuah profesi yang haram, bukan sebuah profesi yang rendah sebenarnya. Kalau kita tidak tani, kalau tidak ada yang nanam padi, lah orang-orang ini mau makan nasi dari mana? Jadi harusnya kita ini bersyukur, kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Bahkan yang orang lain itu tidak sadar bahwa itu adalah hasil dari jerih payah kita. Kita menanam padi, kita menanam jagung, apalagi yang notabene masyarakat ya di Indonesia itu kan bisa dikatakan belum makan, apalagi di Jawa belum makan, kalau belum makan nasi. Jadi artinya beras itu menjadi prioritas utama. Jadi kita harus berbangga, apalagi kita didoakan ketika umat muslim yang memang mau berdoa, Allahumma barik lana, itu kan saya tidak langsung mendoakan kita. Mendoakan dari prosesnya, jadi yang mau dimakan itu dari kita, dari nanam itu otomatis mendoakan kita. Jadi jangan malu untuk bertani. Toh kalau tani kita seriusi, hasilnya juga akan
maksimal, juga akan berlimpah seperti itu mungkin. Baik, terima kasih pemirsa setia podcast Mata Kami. Sekian obrolan saya dengan Mas Irsyadul Ibad. Ini banyak sekali ilmu yang kita serap dari Mas Irsyad. Beliau masih muda, menjadi perangkat desa di usia muda, juga menjadi petani di usia muda. Namun sedikit catatan, masih jomblo. Ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini. Semoga apa yang disampaikan Mas Irsyad dan juga konten ini bisa bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Sekian dari saya, sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih.